Halo, kembali lagi di channel YouTube ini. Kita akan belajar matematika, materi matriks, pokok bahasan, operasi perkalian pada matriks. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja pada materinya. Misalkan terdapat dua matriks, matriks A dan matriks B. Jadi matriks A berordo M kali N. Kemudian matriks B berordo N dikali dengan P. Nah, syarat dua matriks dapat kita operasikan perkalian adalah, jadi syaratnya perhatikan ya, ukuran kolom pada matriks A harus sama dengan ukuran baris pada matriks B. Nah, perhatikan, jika kita lihat matriks A dan matriks B di sini, kita tahu bersama ya, penulisan ordo baris ditulis terlebih dahulu. Maka M ini merupakan baris di matriks B, N ini merupakan baris. Kemudian untuk kolom di sini untuk matriks AN dan untuk matriks B adalah P. Perhatikan ya. Syaratnya ukuran kolom pada matriks A. Kolomnya yang mana? Oh, ternyata yang N. Jadi, kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Jadi, ini berdua harus sama. Oke, dia harus sama. Jika kolom pada matriks A dan baris pada matriks B sama, maka kedua matriks ini dapat kita operasikan perkalian. Kita pakai contoh yang sudah pakai angka. Jadi misalnya matriks A itu berordo 3 kali 2. Kita buat seperti ini ya. Oke. Kemudian matriks B berordo 2 kali 3. Nah, perhatikan. Jadi ukuran kolom pada matriks A berarti itu adalah 2 ya. Dan baris pada matriks B itu juga 2. Harus sama. Nah, di sini sama. Ini sama. Maka matriks A dan matriks B ini bisa kita operasikan. Jadi ini bisa dioperasikan. Perkalian. Oke. Bisa ya. Jadi jika kolom pada matriks A dan baris pada matriks B sama, maka matriks A dan matriks B ini bisa kita operasikan. Ini bisa dicari A dikali dengan B. Kemudian perhatikan, hasil perkalian dari matriks A dan matriks B, kita tulis saja hasil perkalian matriks A dan B, adalah baris dari matriks A dan kolom dari matriks B. Ini hasil perkalian, maksudnya ordo ya. Ordo dari hasil perkalian. Jadi jika kita kalikan matriks A dengan ordo 3 kali 2,
dan matriks B dengan ordo 3 kali 3, bisa kita tulis seperti ini. Jadi matriks A itu adalah 3 dikali 2 dan matriks B itu adalah 2 kali 3, maka ordonya adalah baris pada matriks A, barisnya berordo 3, dan kolom pada matriks B 3 juga ini. Maka ordo dari hasil perkalian A dikali dengan B, dia akan berordo 3 dikali 3. Jadi akan terbentuk matriks yang baru yang memiliki baris 3 juga kolom 3. Seperti itu. Kita berikan lagi satu contoh, misalnya terdapat matriks J 3 dikali 2. Kemudian matriks K dengan ordo 2 dikali 5. Nah, perhatikan. Ini sama ya. Kolom di matriks J dan baris di matriks K sama. Oke, berarti bisa kita operasikan perkalian. Kemudian hasil perkalian matriks J kita kalikan dengan matriks K, dia akan berordo adalah matriks berordo 5. Nah, perhatikan ordonya adalah baris di matriks J dan kolom di matriks K. Ini hasil ordo J dikali K, bisa kita tulis seperti itu. Jadi dia akan berordo 3 dikali 5, seperti itu. Sangat mudah ya. Kalian bisa buat sebagai latihan di rumah. Coba kalian buat jika matriks P adalah 2 dikali 4, sedangkan matriks Q adalah 4 dikali 3. Jadi berapa ini bisa ditentukan hasil ordo matriks P dikali Q sama dengan berapa, ordonya berapa. Bisa dibuat sebagai latihan kalian di rumah. Oke, kita lanjutkan untuk materi perkalian matriks. Nah, jika kita mengalihkan dua matriks, yang pertama kita pakai contoh dulu untuk misalnya terdapat matriks F negatif 1. Oke, kemudian matriks G sama dengan 0, 1, 4, 7. Nah, kita akan mengalihkan matriks F dan matriks G. Oke, kita akan mengalihkan matriks F dan matriks G. Jadi F kali G. Berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita lihat kolom di matriks F dan baris di matriks G harus sama. Jadi matriks F kolomnya 2, matriks G barisnya 2. Jadi bisa kita operasikan perkalian. Nah, untuk mengalihkan matriks F dan matriks G, caranya ingat saja untuk perkalian matriks adalah baris kita kalikan dengan kolom. Jadi baris dikalikan dengan kolom. Yang pertama, jangan lupa perkalian matriks ini pasti hasil atau ordo dari matriks F dikali G itu adalah 2 kali 2 ya. Karena matriks F ini adalah ordonya 2 kali 2,
matriks G juga 2 kali 2. Maka hasil perkalian dari matriks F dikali dengan matriks G pasti juga berordo 2 dikali 2. Nah, untuk mengalikan caranya kita pelajari bersama-sama. Baris dikali kolom. Baris pertama matriks F adalah 2, 5. Jadi baris pertama ini kita kalikan dengan kolom yang pertama di matriks F. Oke, jadi kalikan baris pertama dengan kolom yang pertama. Kolom yang pertama itu adalah yang ini. Oke, hasilnya adalah kita kalikan 2 dikali dengan 0. Oke, ditambah, jadi dijumlahkan dengan 5 kita kalikan dengan 4. 5 kita kalikan dengan 4. Oke, baris dikali kolom. Selanjutnya, baris yang sama, baris pertama ini kita kalikan dengan kolom yang selanjutnya. Kolom yang selanjutnya yaitu 1 dan 7 ini, kolom yang kedua. Maka sama seperti yang sebelumnya. 2 kita kalikan dengan 1 ditambah 5 kita kalikan dengan 7. Oke, bisa ya? Selesai untuk baris yang pertama. Kita lanjut pada baris yang kedua. Kita pakai warna biru. Nah, untuk baris yang kedua itu adalah 3 min 1. Kita kalikan baris dengan kolom. Untuk di matriks G sama ya. Jadi di matriks G itu adalah 0, 4 untuk kolom yang pertama. Kita buat seperti yang sebelumnya juga. Jadi 3 kita kalikan dengan 0 ditambah min 1 kita kalikan dengan 4. Oke, lanjut. Baris pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua di matriks G. Nah, seperti itu. Lanjut ya. 3 dikalikan dengan 1 ditambah negatif 1 dikalikan dengan 7. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita operasikan seperti biasa. Hasilnya sama dengan, kita bisa buat seperti ini. 2 dikali 0, 0 ditambah 5 kali 4, 20. 2 kali 1, 2 ditambah 5 kali 7 itu 35. Selanjutnya 3 kali 0 itu 0 ditambah minus negatif 1 dikali 4 itu adalah negatif 4. 3 dikali 1 itu 3. Negatif 1 dikali 7 itu adalah negatif 7. Kita operasikan lagi. Hasilnya akan dapat di sini 20. 2 ditambah 35 itu 37. 0 ditambah negatif 4. Negatif 4. 3 dikurangi 7 itu adalah negatif 4. Nah, hasil perkalian dari matriks F dan matriks G sudah bisa dilihat, sudah kita tentukan bersama-sama. Dan ordo matriks F dikali matriks G seperti yang tadi adalah 2 dikali dengan 2. Sangat mudah. Yang harus kalian ingat untuk perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Jadi setiap baris pada matriks F
harus kita kalikan pada semua kolom di matriks G. Jadi baris pertama dikali dengan kolom pertama, baris pertama dikali dengan kolom kedua, baris kedua dikali dengan kolom yang pertama, baris kedua dikali dengan kolom yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan hasil perkalian dari matriks F dan matriks G ini, bisa dilihat ya, di sini untuk yang matriks G dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu yang matriks F-nya saja. Di sini ya. Ini bisa dilihat dia tetap. Oke, 0, 4, 1 dan 7-nya tetap. Yang berubah hanya baris pada matriks F-nya saja. Jadi kalau kalian bisa lihat ada pola yang bisa terbentuk setelah kita mengalihkan matriks F dan matriks G-nya. Semoga kalian mengerti untuk contoh yang pertama ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang selanjutnya. Oke, kita pakai matriks A. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, matriks B adalah 1. Yang ditanya ini adalah matriks A dikali dengan matriks B. Kalau kalian perhatikan, soal ini ada di buku cetak kelas 10 untuk matematika wajib. Bisa kalian lihat ya, kalau kalian punya bukunya. Nah, sebelum kita mulai operasi perkalian dari kedua matriks ini, kita cek terlebih dahulu seperti sebelumnya, apakah bisa dikalikan, apakah bisa dioperasikan atau tidak. Matriks A, ordonya adalah 3 dikali 2. Sedangkan matriks B, ordonya adalah 2 dikali 3. Nah, dikarenakan kolom di matriks A dan baris di matriks B sama, 2, maka tentunya bisa kita operasikan perkalian. Oke, kita langsung saja perhatikan ya. Seperti pada contoh yang sebelumnya, baris dikali dengan kolom. Baris pertama kita akan kalikan dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, kita langsung saja. Kita kalikan pertama dengan di matriks B kolom yang pertama. Oke. 1 pada baris yang pertama matriks A, 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 1. Oke, lanjut ke baris kolom yang kedua. Kolom yang kedua, maka dia akan menjadi 1 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 2. Oke, lanjut ke kolom yang ketiga di matriks B tentunya. 1 dikali dengan 4 ditambah 2 dikali dengan 0. Oke, bisa ya untuk baris yang pertama. Kita sudah mengalihkan dengan di matriks B kolom pertama, kolom kedua, dan kolom yang ketiga. Kita lanjut ke baris yang kedua pada matriks A. Ya, pakai warna kuning ya. Oke, kita lanjut. Baris kedua kita kalikan dengan kolom yang pertama di matriks B. Hasilnya
3 dikali dengan 2 ditambah 4 dikali dengan 1. Selanjutnya kita kali dengan kolom yang kedua. Oke. 3 kita kalikan dengan 3 ditambah 4 kita kalikan dengan 2. Lanjut ke kolom yang ketiga pada matriks B. Oke. 3 kita kalikan dengan 4 ditambah 4 kita kalikan dengan 0. Selesai untuk baris yang kedua pada matriks A. Kita sudah kalikan dengan kolom yang pertama di matriks B, kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga. Kita lanjut pada baris yang terakhir, baris yang ketiga pada matriks A. Kita pakai warna biru. Oke, kita kalikan dengan semua kolom pada matriks B. Kolom yang pertama. Maka hasilnya 5 kita kalikan dengan 2 ditambah 6 kita kalikan dengan 1. Dikalikan dengan kolom yang kedua pada matriks B. Maka hasilnya 5 kita kalikan dengan 3 ditambah 6 kita kalikan dengan 2. Terakhir, kita kalikan dengan kolom yang ketiga pada matriks B. Oke, 5 kita kalikan dengan 4 ditambah 6 kita kalikan dengan 0. Nah, sudah selesai untuk perkalian-perkaliannya seperti itu. Tinggal kita operasikan seperti biasa. Maka hasilnya sama dengan 1 dikali 2, 2 ditambah 2 dikali 1, 2, 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 2, 4, 1 kali 4 tambah 0, 6 ditambah 4, 9 ditambah 8, 12 ditambah 0, 10 ditambah 6, 15 ditambah 12, dan 20 ditambah dengan 0. Maka hasilnya sama dengan, ini bisa kita tulis A kali B sama dengan 2 ditambah 2, 4, 3 ditambah dengan 4 adalah 7, 4 ditambah 0 adalah 4, 6 ditambah 4, 10, 9 ditambah 8, 17, 12 tambah 0, 12, 10 ditambah 6, 16, 15 ditambah 12, 27, 20 ditambah 0, 20. Maka perkalian A kali B kita sudah tentukan sama-sama, hasilnya ini. Oke? Jadi semoga kalian boleh mengerti untuk perkalian matriks. Ingat saja, semua baris kita kalikan dengan setiap kolom pada matriks yang lainnya. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya.